terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur
atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 14. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-12, jangan menghakimi saudaramu. Salah satu strategi ampuh yang iblis pakai untuk merusak gereja adalah dengan menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Inilah yang terjadi di dalam jemaat di Roma. Perpecahan terjadi karena adanya jemaat yang kuat dan yang lemah. Pihak yang kuat adalah mayoritas, yaitu orang-orang Kristen non-Yahudi yang merasa bebas dari hukum Musa. Sedangkan pihak yang lemah adalah orang-orang Kristen Yahudi yang masih terikat akan tradisi hukum Musa. Dan pihak yang kuat seringkali menghakimi pihak yang lemah dalam hal praktek-praktek tentang makanan dan hari-hari khusus. Paulus menasehati agar kedua belah pihak itu saling menerima meskipun terhadap perbedaan. Menerima bukan sekedar mengakui, tetapi juga memperlakukannya sebagai saudara. Pihak yang kuat tidak memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Mengapa kita anggota tubuh Kristus harus saling menerima satu sama yang lain? Yaitu karena Allah sendiri pun telah menerima orang itu. Sehingga siapa kita yang merasa berhak menolak dan menghakimi orang tersebut? Karya Kristus yang telah memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Karena itu marilah kita saling menerima. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk menghakimi orang lain. Marilah kita saling menerima, membangun di dalam tubuh Kristus ini. Jangan ada yang merasa lebih banyak melakukan, lebih benar, lebih dijawab doanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita agar tubuh Kristus ini dapat hidup sebagai sesama saudara di dalam karya Kristus dan yang akan bersama-sama menghadapi pengadilan Kristus. Di dalam ayat 13-23, jangan memberi batu sandungan. Sikap yang merasa benar sendiri, lebih rohani, merasa paling bisa, ini cenderung merendahkan orang lain. Dan sikap seperti ini sangat merusak persekutuan Kristen. Kita juga perlu sadar bahwa sebagai manusia yang tidak sempurna, penghakiman kita pasti menimbulkan dampak tidak membangun kepada orang lain. Standar yang kita miliki tidak bisa kita memakainya untuk menilai orang lain. Yang penting bagi kita adalah apakah kita atau saya sudah benar atau tidak. Memastikan semua perbuatan kita untuk kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Masih banyak masalah dalam hidup jemaat yang lebih penting dibanding masalah makanan, hari baik atau tidak. Kita harus saling menjaga keutuhan persaudaraan iman di dalam tubuh Kristus ini. Karena itu lebih penting daripada menyenangkan perut atau kebiasaan hidup kita yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kita kebijaksanaannya untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.